guru atau dosen itu atau anak murid sekalipun mereka itu salah dalam menilai ya bahwasanya trainee di hotel yang lebih besar yang bintangnya lebih banyak itu lebih keren gitu ya. Evaluasi ya, menginterview semua trainee sesuai dengan potensi mereka. Ketika kita mencari trainee untuk housekeeping, maka kita cari yang secara fisikalnya lebih sehat, lebih gesit gitu ya, karena pekerjaan di housekeeping itu membutuhkan kesehatan fisik yang lebih baik gitu. Terus juga karakternya yang trustworthy, karakter yang jujur itu sangat kritikal. Jangan sampai nanti ada yang kripto ya kan masuk ke kamar tamu kita gitu. Yang ketiga baru dia punya grooming. Carilah trainee yang memang ini kalau dia udah tamat nanti harusnya kita rekrut dia. Paling tidak dalam misalnya satu periode trainee itu kita harus bisa mendapatkan 1-2 rising star gitu. Out of 20 ternyata ada 2 yang kita pengen banget ngerekrut setelah mereka tamat kerja. Nah, itu baru sukses kita rekrut trainee. Guru atau dosen itu atau anak murid sekalipun mereka itu salah dalam menilai ya bahwasanya trainee di hotel yang lebih besar yang bintangnya lebih banyak itu lebih keren gitu ya. Padahal belum tentu. Hotel yang lebih kecil tapi punya sistem yang bagus dibandingkan dengan hotel yang lebih besar punya sistem yang bagus, itu justru mungkin lebih bagus bekerja di hotel yang lebih kecil dengan sistem yang bagus. Alasannya kenapa? Karena kalau di hotel yang lebih besar, trainee itu dia akan mendapatkan kerjaan yang terbatas. Ditaruh di public area, terus ditaruh di gardener. Kalaupun masuk ke room attendant, cuman menjadi joki ya, pendamping gitu ya. Sehingga mereka tidak mendapatkan pengalaman yang cukup ketika mereka kembali ke sekolah. Tapi kalau anak trainee bekerja di hotel yang lebih kecil, tapi punya sistem yang bagus, mereka akan dapat kepercayaan yang jauh lebih besar. Misalnya kalau di restoran mereka bisa jadi waiter langsung. Jadi mereka dapat experience tuh bagaimana melayani tamu benar-benar dari awal sampai akhir. Ketika di housekeeping mereka punya pengalaman bagaimana membersihkan kamar mandiri. Pastinya mereka akan mendapatkan pelatihan yang lebih banyak ya, karena diharapkan mereka bisa semua. Jadi diajarkan bagaimana cara misalnya making room yang proper. Nah, balik-balik mereka ke sekolah mereka udah bisa makeup room. Begitu juga misalnya kalau di F&B, kalau di hotel yang lebih kecil, mereka pulang-pulang ke sekolah, mereka udah bisa bagaimana setup banquet, ya. Mereka sudah bisa bagaimana serving tamu langsung dari sesuai dengan sequence of service yang ada ya, dari mulai greeting sampai bid farewell-nya, ya. Udah bisa mungkin upselling gitu. Udah bisa jadi barista, bisa bikin cappuccino, bisa bikin latte, matcha, etc. Sehingga ketika mereka kembali ke sekolah mereka ready. Tamat, mereka punya skill gitu. Nah ini kadang yang gak difahami oleh sekolah, guru, ataupun dosen, ataupun anak didik sendiri. Mereka berpikir, wah itu kan hotel premium, saya mau training di hotel premium. Padahal di sana tidak diberikan kepercayaan penuh dalam melakukan training di berbagai area. Mentality kita sebagai HOD apa? Bahwasanya mereka ini